Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ayyuhat tulab. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kita di pelajaran fikih. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang haqquz zaujah, yaitu haknya seorang istri. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yaitu haqquz zauj, yaitu haknya seorang suami. Wa haqquz zauji ala zaujiha ala zaujatihi a'zamu min haqqiha alaih. Jadi haknya seorang suami dari istrinya itu adalah a'zam, lebih mulia, lebih agung, min haqqiha, daripada haknya seorang istri dari suaminya. Jadi hak seorang suami itu lebih agung, lebih mulia. Kenapa demikian? Liqaulihi subhanah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walirrijali alaihinna darajah, yaitu bagi seorang suami alaihinna, dari istri-istrinya. Jadi seorang suami itu adalah mempunyai darajah, yaitu kedudukan, makanah, keistimewaan seperti itu. Jadi dari sini ya kita memahami bahwasanya haknya seorang suami itu adalah lebih agung dan lebih mulia. Kemudian juga Rasulullah juga bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan," kalau seandainya kuntu amiron, aku diperbolehkan untuk memerintahkan ahadan, seseorang, an yasjuda li ahadin, untuk sujud bagi orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, sungguh aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, jadi ya kalau seandainya Rasul itu diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang itu untuk bersujud kepada orang lain, maka niscaya wanitalah yang akan diperintahkan pertama kali untuk sujud kepada suaminya. Yaitu kalau diperbolehkan. Wala tu wala tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jal 'alaiha kullah hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullah. Dan seorang wanita itu ya belum atau tidak mampu, tidak bisa melaksanakan hak-hak Allah uh, 'alaiha, darinya, kullah, semuanya. Jadi ya seorang wanita itu tidak akan belum bisa melaksanakan hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepadanya semuanya, hatta tuaddiya haqqa zawjiha 'alaiha kullah, sampai wanita tersebut itu bisa melaksanakan hak-hak suaminya yang diwajib, yang semuanya. Jadi artinya begini, maknanya begini. Jadi seorang wanita itu tidak akan mampu melaksanakan hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepadanya sampai wanita tersebut telah melaksanakan hak-hak suaminya. Jadi ketika hak-hak suaminya itu sudah dipenuhi oleh seorang wanita tersebut, maka niscaya dia akan bisa melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa min huquqiz zauj ala zaujatihi, adapun yang termasuk haknya seorang suami dari istrinya itu adalah yang pertama, hifdzus sirrihi wa adamu ifsa'ihi li ahadin, yaitu menjaga rahasia suaminya, wa adamu ifsa'ihi li ahadin, dan tidak menyebarkan rahasia suami tersebut untuk orang lain. Jadi ya rahasia suami dijaga dan tidak disebarluaskan. Liqaulihi ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
Kemudian yang kedua adalah wujubu ta'atihi fil ma'ruf, yaitu eh, wajibnya seorang wanita untuk taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Jadi seorang wanita harus taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dan dan laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yang ketiga, tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firasih, yaitu tamkinuhu dari kalimat makana yumakkinu, tamkinan, itu ya menyiapkan. Nah, min nafsiha dari dirinya, idza da'aha ila firasih, apabila suaminya mengajaknya untuk ke tempat tidur. Dalam arti ya seorang wanita itu ya siap untuk melayani suaminya ketika suaminya itu menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri. Malam yakun hunak mani'un syar'iyyun, selagi tidak ada penghalang secara syar'i. Ya, kalau ada penghalang secara syar'i ya maka tidak boleh, seperti haid ataupun seperti nifas. Ya, maka ketika wanita itu dalam keadaan haid ataupun nifas, kemudian diajak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, ya maka wanita tersebut boleh untuk menolaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajul imra'atahu ila firashih, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, kemudian istrinya itu enggan, antaji'a, datang, enggan memenuhi panggilan permintaan suaminya, fabata ghadban, kemudian suaminya tersebut bermalam pada malam hari itu dengan keadaan marah kepada istrinya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Kemudian yang keempat adalah al-mukhafadhatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim, yaitu menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, wa husni tarbiyatihim, dan juga baik di dalam mentarbiyah anak-anaknya. Ya, ini juga salah satu kewajiban seorang istri kepada suaminya, yaitu menjaga rumahnya, harta suaminya, dan juga anak-anaknya, dan juga mendidik anak-anaknya. Ya, walaupun ya dalam pendidik ini ya bukan hanya kewajiban seorang istri saja, akan tetapi juga termasuk kewajiban seorang suami. Ya, termasuk hukukun mustarak, juga termasuk hak-hak yang berserikat ataupun hak bersama. Jadi suami pun juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, adapun seorang wanita itu adalah bertanggung jawab di rumah suaminya, wahya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wa qauluhu, kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, dan kalian wahai para suami mempunyai hak dari istri-istri kalian, yaitu apa? Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, yaitu mereka para istri-istri itu tidak
membiarkan seorang pun yang kalian benci untuk tidur di ranjang kalian. Ya, tidak. Jadi para wanita tersebut tidak membiarkan salah seorang yang dibenci oleh suaminya untuk tidur di ranjang-ranjang mereka. Kemudian yang kelima adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf wa husnul khuluq wa kaful adha anhu. Yaitu ya pergaulan yang baik, muamalah yang baik, interaksi yang baik. Jadi seorang istri berinteraksi, bergaul dengan suaminya dengan pergaulan yang baik, wa husnul khuluq, dan seorang istri mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada suaminya, wa kaful adha anhu, dan juga menghilangkan al-adha, gangguan dari suaminya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan mengganggu suaminya, ya maka istrinya pun juga punya kewajiban untuk menghilangkan gangguan tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la imra'atan la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun yushiku an yufariqaka ilaina wadahil al-dhaifu an-nazil. Jadi perhatikan, la tu'dim ra'atun zaujaha fid dunya, tidaklah seorang wanita itu menyakiti zaujaha fid dunya, suaminya ketika di dunia ini. Nah, jadi ketika seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini, illa kecuali, perhatikan, qalat zaujatuhu minal khuril in, maka akan berkata, kecuali akan berkata, yaitu istri dari suami tersebut dari kalangan bidadari, itu akan mengatakan, la tu'zihi, janganlah engkau, wahai si istri, nah, tu'zihi, jangan engkau menyakiti suami. Qatalakillah, niscaya Allah akan membinasakanmu. Fa innama huwa dakhilun, maka sesungguhnya ia adalah merupakan dakhil, yaitu al-dhaif an-nazil, yaitu tamu yang datang, yushiku an yufariqaki ilaina, yang hampir saja menyebabkan an yufariqaki ilaina, menyebabkan terpisahnya engkau dari kami. Ya, yaitu adalah hak-hak seorang suami. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.